Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi Psikologi semester 5 tahun akademik 2024-2025. Kali ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester mata kuliah pengembangan alat ukur psikologi dengan dosen saya Heli Sandan Muhammad Arif. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS ya. Artinya lumayan besar, tapi juga dengan tugas yang cukup berat. Mata kuliah ini akan berisikan tentang konsep-konsep pengukuran ya, jenis-jenis tes, jenis-jenis data gitu ya, dan terutama tahapan pengembangan alat ukur psikologi, baik alat ukur psikologi dalam berupa kuesioner ataupun dalam bentuk tes ya. Jadi nanti dikaitkan dengan tugas juga. Mata kuliah ini nanti ada 2 jenis tugas, yaitu tes dan kuesioner, dan juga definisi atau istilah-istilah lain tentang reliabilitas gitu ya, dan analisis item yang sebagian kita sudah bahas dalam mata kuliah psikometri di semester sebelumnya. Diharapkan mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa itu mampu mengembangkan instrumen pengukuran psikologi ya, yaitu tes dan kuesioner berlandaskan pada kaidah-kaidah teori tes klasik dan item respon teori ya. Ini capaian pembelajaran program studi. Ini adalah tuntutan dari Asosiasi Penyelenggara Pendidikan Psikologi Indonesia ya. Sementara ini adalah capaian yang dituntut untuk mata kuliah ini. Artinya mata kuliah ini tetap mengacu kepada capaian pembelajaran yang ditentukan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Pendidikan Psikologi di Indonesia. Secara umum seperti ini perkuliahannya. Ini tanggal-tanggalnya, jadwalnya ya, dan ini isi mata kuliahnya. Untuk pertemuan pertama isinya adalah orientasi perkuliahan gitu ya, dan definisi-definisi tes, terus kemudian jenis-jenis pengembangan alat ukur itu seperti apa ya. Kemudian bagaimana cara menulis item, kemudian analisis item ya, baik itu tes dan kuesioner. Ini untuk skala Likert ya. Kemudian analisis lanjutan, analisis faktor, reliabilitas gitu ya, dan analisis item untuk skala Likert. Kemudian skala-skala lainnya gitu ya, Gatman, interval, tampak setara, perbandingan suksesif interval, komparatif interval gitu ya. Ini lanjutannya. Artinya nanti setelah UTS fokusnya adalah pembimbingan pembuatan alat ukur ya, yaitu mulai dari pembuatan item atau analisisnya, pengolahan datanya, dan kemudian pembuatan artikelnya. Jadi tugasnya adalah membuat alat ukur psikologi yang hasilnya ada 2 bentuk, yaitu laporan dan artikel. Jadi kalian
diminta untuk membuat ini laporan, itu adalah laporan mentahnya gitu ya. Artikel ini berarti dari laporan ini dikembangkan menjadi sebuah artikel yang nanti harus disubmit dalam jurnal nasional. Ketentuan tugas kelompok terdiri dari 5 mahasiswa. Anggota kelompok dibentuk oleh masing-masing mahasiswa. Silahkan mencari teman untuk pembuatan kelompoknya. Terus kemudian tugasnya adalah membuat adaptasi alat ukur psikologi. Artinya untuk kuesioner ya, skala Likert, kalian diminta untuk adaptasi, translate ya, translate dari jurnal luar, ya, kemudian menyusul dengan cara kalian tunjukkan artikelnya ya, rujukannya harus jelas, yaitu artikel-artikel terbaru 10 tahun terakhir ya. Topiknya juga harus yang terkini ya, tidak boleh topik-topik yang lama. Berasal dari jurnal-jurnal internasional ya, dari SAGE atau dari EPA atau dari yang lainnya ya. Di akhir kalian harus submit artikel ke jurnal nasional. Jumlah itemnya yang tadi yang kuesioner minimal 20 item ya. Minimal itemnya jumlahnya minimal 20 item. Jadi tidak boleh alat ukur yang terlalu pendek, misalnya jumlahnya cuma 5 item gitu ya. Bukan teori-teori yang sangat umum ya, self esteem, dukungan sosial, kontrol diri, celebrity worship, stress gitu ya. Cari istilah-istilah yang pengukuran-pengukuran yang baru ya, konsepnya baru. Ditunjukkan nanti di minggu kedua, kalian kumpulkan artikel-artikelnya ya, nanti akan direview oleh dosen. Kalau dia ya mirip-mirip artikelnya seperti di mata kuliah psikometri ya, cuman di situ harus ada contoh-contoh itemnya, atau itemnya dilihatkan di artikelnya gitu ya, sehingga kemudian bisa kalian adaptasi. Responden minimal 100 responden ya. Kemudian untuk yang lainnya adalah tes prestasi atau bakat ya. Tes prestasi itu seperti ujian-ujian UTS, UAS gitu ya, ulangan harian gitu ya, di SMP atau SMA, di mata pelajaran atau mata kuliah. Tetapi settingnya harus betul-betul setting untuk ujian ya. Jangan sampai ujiannya adalah ujian para testi tahu kalau ini hanya tugas kuliah gitu, jangan. Jadi kalau bisa itu adalah bagian dari pelajaran. Artinya nilainya itu diperhitungkan oleh guru ya. Jadi kalian harus kerjasama dengan guru bahwa ujian yang kalian buat itu adalah betul-betul ujian. Kalau betul-betul ujian, nanti hasil ujiannya akan betul-betul menunjukkan atau merepresentasikan kemampuan siswa. Tapi kalau siswa itu tahu bahwa kalian hanya tugas dan itu main-main gitu ya, tidak sebenarnya, maka mereka tidak akan termotivasi mengerjakan soalnya asal-asalan, karena mereka tahu ini nggak berpengaruh apapun bagi prestasi belajar mereka, maka hasilnya akan kurang baik. Nah, untuk tes bakat, cari saja tes bakat teori-teori psikologi ya, klerikal, bakat matematika, spasial, deduktif, induktif gitu ya, penalaran umum gitu ya. Atau tes TPA. Tes TPA bisa satu subtes saja, misalnya satu subtes kuantitatif gitu ya. Nah gitu, itu boleh.
atau mau yang tes penalaran umum untuk tes TPA. Tes TPA itu untuk mahasiswa ya. Nanti untuk mahasiswa itu bisa mahasiswa semester 1 atau SMA semester 3 tes TPA-nya ya. Nah, itu minimal 20 item, testi minimal 100 testi ya. Ini adalah referensinya. Ini buku yang saya susun. Ini Pak Saifuddin Azwar, juga Pak Saifuddin Azwar, dan basic item form teori ya, Frank Becker. Nanti bisa kalian cari PDF-nya di internet ya. Demikian pengantarnya. Nanti bisa kalian diskusikan dengan asisten dosen Mas Arif ya. Mohon maaf karena saya nggak bisa hadir perkuliahan hari ini karena saya juga ada kuliah di jam yang sama ya. Oke, kita lanjutkan di video pengantar perkuliahan atau pengantar tes ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.